Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nas اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ. Ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimani Allahu wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita kembali akan melanjutkan dari pelajaran kita As-Sairu ilallahi wad daril akhirah, perjalanan menuju negeri akhirat, yang mana ini adalah pertemuan yang keempat dari pelajaran kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allahu wa iyyakum ajma'in. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang manazil atau persinggahan yang menjadi dasar dari persinggahan-persinggahan yang lain, yaitu dua syarat diterimanya amalan. Dua syarat diterimanya amalan. Di mana al-muallif rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, fahumul ladzina qad akhlasu fi masyihim mutasyarri'ina bi syir'atil imani. Dan mereka adalah orang-orang yang mereka mengikhlaskan diri mereka dalam perjalanan mereka, yaitu mereka ikhlas dalam ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, mutasyarri'ina bi syir'atil imani. Mereka berpegang teguh, mereka terikat dengan syariat keimanan, yaitu dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana yang dijelaskan oleh al-muallif rahimahullahu taala, bahwasanya ini adalah dua kaidah yang berkaitan dan tentang syarat diterimanya amalan, yaitu al-ikhlas wal mutaba'ah. Al-ikhlas an yakuna al-amalu an yurada bil amali wajhullahu wahdah. Al-ikhlas maknanya adalah yang dimaksudkan dengan amal adalah hanya semata-mata wajah Allah Subhanahu wa taala. Wal mutaba'ah an yakuna al-amalu qad umira bihi, bahwasanya amalan tersebut ada dasar syariatnya, diperintahkan atau dianjurkan atau terdapat dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika terkumpul dua syarat ini, maka amalan tersebut akan menjadi amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau tidak terkumpul syaratnya, apakah al-ikhlas atau al-mutaba'ah, maka amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau amalannya tidak ada keikhlasan, tidak mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, maka amalannya batil. Adapun kalau amalannya tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalannya tersebut tertolak. Wallahu taala alam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allahu wa iyyakum ajma'in. Kita masuk pada bait yang berikutnya, bait yang ketiga. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala,
wa humul ladzina banaw manazil sayrihim bainar raja wal khaufi lid-dayyani. Dan merekalah yang membangun persinggahan-persinggahan dalam perjalanan mereka di antara raja dan khauf untuk ad-dayyan. Ad-dayyan adalah salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang bermakna al-mujazi, yaitu sang maha pembalas. Qala aisaru fi jami'i umurihim. Aisaru fi jami'i umurihim mustashibina wa mulazimina lil khawfi war raja. Yaitu mereka berjalan pada setiap urusan mereka, selalu mereka bersama dan ditemani dengan rasa takut dan juga rasa ar-raja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, selalu diiringi dengan apa? Dua perkara ini plus perkara yang berikutnya, yaitu pada bait berikutnya, yaitu al-mahabbah. Ketiga perkara ini, yaitu al-mahabbah, ar-raja, wal khauf. Ini yang disebut dengan arkanu al-ibadati al-qalbiyah. Rukun-rukun ibadah qalbiyah. Yaitu al-mahabbah, kemudian ar-raja, kemudian al-khauf. Ya. Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, di dalam risalah beliau yang berjudul Ba'du Fawaid min Suratil Fatihah, beliau menjelaskan perkara ini. Bahwasanya surat Al-Fatihah dimulai dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di situ terdapat alhamd, tahmid, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala yang diiringi dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pujian kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbul Alamin, Sang Maha Pencipta, Sang Maha Penguasa dan Sang Maha Pengatur, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan menganugerahkan nikmat-nikmat yang tidak terhitung kepada makhluk-makhluknya. Dan ini yuharrik, yang menggerakkan menggerakkan rasa al-mahabbah. Karena pada dasarnya seseorang itu mencintai siapa yang berbuat baik kepadanya. Dan tidak ada lagi anugerah karunia yang lebih besar daripada karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillahi rabbil alamin, di situ terdapat al-mahabbah lillah, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanir Rahim. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dari sifat-sifatnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahmah. Sifat rahmah yang terkandung dalam nama Allah Ar-Rahman dan sifat rahmah yang terkandung dalam nama Allah Ar-Rahim. Rahmat yang sifatnya umum dan rahmat yang sifatnya khusus. Rahmat yang merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala dan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada para hamba-hambanya. Maka ketika seorang itu membaca ayat ini Ar-Rahmanir Rahim, dia mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahmah, dia berharap akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yuharrik ar-raja fi qalbihi, menggerakkan harapan yang ada di dalam hatinya. Maliki yaumiddin, pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Al-Fatihah, Maliki yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Penguasa hari pembalasan. Disebutkan oleh beliau ketika disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menguasai hari pembalasan, yaitu bahwasanya apa yang dilakukan oleh manusia maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ini yuharrid al-khauf. Ini menimbulkan sifat rasa takut di dalam hati seorang hamba akan kemurkaan, akan iqabullah, hukuman dan sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah 3 ayat ini, alhamdulillahi rabbil alamin, yang menggerakkan sifat al-mahabbah, Ar-Rahmanir Rahim, sifat ar-raja, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala dari rahmat-rahmatnya, Maliki yaumiddin, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menguasai hari pembalasan,
ya, menimbulkan sifat takut pada diri kita. Ya, kemudian ayat berikutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Maka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu dibangun di atas ya 3 rukun ibadah ini, yaitu ar-raja, al-khauf dan al-mahabbah. Yang disebutkan oleh para ulama, ar-raja wal khauf ini bagaikan 2 sayap yang ada pada seekor burung. 2 sayap yang ada pada seekor burung. Ya, tanpa salah satunya maka burung tersebut tidak akan bisa terbang. Sementara al-mahabbah adalah kepala dari burung tersebut. Qala wa dzalika anna lahum nadharan, ay nadharun ila anfusihim wa taqsirihim fi huquqillah. Yang demikian bahwasanya mereka, yaitu as-sairuna ilallah, mereka yang as-sairuna ilallah, mereka yang berjalan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, mereka memiliki pandangan. Yang pertama, pandangan kepada diri-diri mereka. Wa taqsirihim, bahwasanya diri-diri mereka ini penuh keterbatasan, penuh kekurangan di dalam memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yuhditsu lahum al-khauf, yang ketika mereka memandang kekurangan yang ada pada diri mereka di dalam memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya mereka kurang di dalam syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya mereka kurang di dalam berzikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya mereka kurang di dalam sujudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuhditsu lahumul khauf, maka ini menimbulkan rasa takut di dalam hati-hati mereka. Takut. Kenapa? Karena mereka sadar akan kekurangan yang mereka lakukan. Mereka sadar akan kekurangan yang ada pada diri-diri mereka. Tetapi mereka memiliki sisi pandang yang lain. Nadharun ila minadillahi alaihim. Ya, dan mereka memandang dari sisi minanillahi alaihim, karunia Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Anugerah Allah Subhanahu wa taala ya untuk makhluknya. Wa ihsanihim ilaihim, kebaikan dan ihsan dari Allah Subhanahu wa taala untuk makhluk-makhluknya. Yuhditsu lahumur raja, yang ini ya menyebabkan ar-raja, rasa harap mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak boleh hilang rasa raja, tidak boleh hilang rasa khauf, harus ada kedua-duanya. Dan ini harus ada di dalam setiap ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, harus ada di dalam setiap ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu al-khauf war raja. Kenapa? Karena kalau hilang salah satunya atau timpang salah satunya, ya, maka kembali. Kalau kita ibaratkan bahwasanya al-khauf war raja ini bagaikan burung dan dua sayapnya, ya, dan 2 sayapnya yang ketika ya salah satu sayap dari 2 sayap tersebut ya, sakit atau tidak mampu untuk mengepakkan atau tidak dikepakkan atau tidak mampu untuk dikepakkan, maka burung itu tidak bisa terbang. Ya, maka harus ada dua-duanya. Ya, antara al-khauf war raja. Sehingga apa? Sehingga seimbang, balance antara al-khauf war raja. Karena kalau ada ketimpangan itu akan bahaya. Ya. Kalau seorang itu hanya mengandalkan ar-raja saja, ya, dia selalu berharap tapi tidak ada takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Dia merasa aman.
dia merasa aman dan meremehkan dosa yang dia lihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang dia lihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa hambanya, Maha Pemaaf. Tapi dia tidak melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Syadidul Iqab, Maha dahsyat adabnya. Ya, dia tidak melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-adl, keadilan. Yang Allah dengan keadilannya Allah membalas keburukan dengan keburukan. Ya, sallallahu alaihi. Ya. Sebaliknya, ketika seorang itu tidak ada sifat raja'nya di dalam hatinya, yang ada adalah rasa ketakutan dia di dalam hatinya, ya, maka yang terjadi dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang mana ini adalah kedua-duanya, apakah itu merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala, dari siksa Allah Subhanahu wa taala, ataupun putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, kedua-duanya adalah dosa besar. Nas'alullah al-afiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dengan makar Allah Subhanahu wa taala? Fala ya'manu makrallah. Tidaklah yang merasa aman dengan makar Allah Subhanahu wa taala illa al-qaumul khasirun, kecuali mereka kaum yang merugi. Ya. Kenapa mereka merasa aman dengan makar Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya karena janibur raja ghalaba alaihim. Sisi raja, pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih menguasai mereka. Sehingga mereka lupa untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqnutu min rahmati rabbih illa dhallun." Dan tidaklah putus asa dari rahmat Rabb-nya kecuali orang-orang yang sesat. Ya, maka seorang hamba dia juga terlarang untuk berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang misalnya dia dipenuhi dengan dosa, ya, sepanjang hidupnya dia bergelimpangan dengan perkara-perkara maksiat, ya, bahkan sampai pada tingkat kesyirikan. Ya, dosa-dosa besar itu makanan sehari-harinya. Kemudian suatu saat, ya, Allah Subhanahu wa taala membuka pintu hatinya untuk menerima al-haq, kebenaran, ya, bahwasanya dia hidup di dunia ini tidaklah selama-lamanya. Dia hidup di dunia ini hanyalah sementara. Suatu saat dia akan kembali kepada Rabb-nya, mempertanggungjawabkan apa yang dia amalkan di kehidupan dunia ini. Dia berusaha untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang terjadi? Apakah syaitan, iblis, laknatullah alaih, ya, kemudian merasa gagal akan membiarkan orang ini bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Di antara, ya, senjata strategi syaitan untuk memalingkan orang ini dari al-haq adalah dihembuskan, dibisikkan kepadanya keputusasaan, bahwasanya dia sudah bergelimang, kotor dengan dosa-dosa, bahwasanya
tidak mungkin lagi dia akan bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya terlalu banyak kemaksiatan, dosa yang dia lakukan. Ya. Yang mana mungkin dosa yang seperti itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Taswis dari syaitan. Dibisikkan oleh syaitan yang demikian. Yang ketika kalau orang ini tidak memahaminya, akhirnya dia terjebak kepada keputusasaan. Terjebak kepada ketakutannya. Akhirnya apa? Yaqnatu wa may yaqnat. Dia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang diinginkan syaitan. Ya, sehingga apa? Dia menjadi dhalun, orang-orang yang tersesat tadi. Ketika dia berputus asa dari rahmat Allah, hilang pengharapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang seperti ini dia membaca ayat-ayat ar-raja. Ayat-ayat yang menimbulkan harapannya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a." Katakanlah wahai hamba-hambaku yang mereka melampaui batas akan diri mereka sendiri. Ya, mereka yang melampaui batas dari dosa, dari perbuatannya. Apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama hambanya itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dosa kesyirikan sekalipun. Ketika seorang hamba itu dia betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerimanya. Dan at-taubah tajubbu ma qablaha, dan taubah itu menghapus apa yang sebelumnya. Ya. Disemangati orang yang seperti ini dengan harapan. Tetapi ketika seseorang itu ya dia lupa akan sanksi Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selain menyiapkan jannah, surganya uiddat lil muttaqin, yang dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala juga menyiapkan neraka yang dipersiapkan untuk orang-orang yang menentang, orang-orang yang ingkar. Dan banyak orang sering kita dengar, ya, ketika diceritakan, ketika disampaikan ayat-ayat yang berkaitan dengan azab Allah kepada para pendosa, ya, ketika kita mengingatkan orang yang terjatuh ke dalam dosa, jangan kalian menghakimi, bukankah Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang, bukankah Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun? Benar. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang, tapi bukan berarti kita seenaknya. Benar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, bukan berarti kita seenaknya melakukan dosa. Dan siapa yang lebih takut terhadap dosa, ya, daripada mereka, para orang-orang yang soleh? Mereka melakukan, ya, amalan-amalan soleh yang jauh amalan tersebut di atas kita, tapi juga mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini rasa takut yang benar, dan ini rasa roja yang benar. Harus ada kedua-duanya. Qala wa yanzuru wa aidan yanzuruna ila sifatil azamah wal jalali wal hikmati wal adl. Fayakhafuna ala anfusihim min tarattubi athariha. Wa yanzuruna ila sifatir rahmah wal judi wal karami wal ihsan.
fayarjuna ma taqtadihi. Demikian juga mereka melihat dari sisi sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat azamah, keagungan, kemuliaan, sifat hikmah, sifat adil. Maka konsekuensi dari keadilan Allah Subhanahu wa taala, mereka yang tidak mau menerima perintah dari Allah, menentang Allah Subhanahu wa taala, mereka menerima sanksinya. Mereka berhak akan sanksi dari Allah, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka menentang Rabb-Rabb mereka. Mereka menentang pencipta-pencipta mereka. Mereka menentang pencipta mereka. Maka ketika mereka memahami ini, mereka pun takut. Timbul rasa takut pada diri mereka. Dan sebaliknya ketika mereka melihat dari sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka melihat dari kemurahan Allah, kemuliaan Allah, kebaikan dan ihsan dari Allah Subhanahu wa taala, mereka mengharapkan apa yang merupakan konsekuensi dari sifat-sifat tersebut. Dari rahmat Allah, karunia Allah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat mereka. Ya, di dalam ibadah mereka selalu dibangun di atas dua rukun ini. Ya, begitu juga rukun mahabbah sebagaimana akan kita jelaskan pada bait yang berikutnya. Al-khauf war raja, yang harus dikatakan ya bahwasanya al-khauf war raja ini harus seimbang. Jangan salah satunya menguasai yang lainnya, karena akan terjadi ketimpangan dan ketidakseimbangan. Nasallallahu al-afiyah. Qala, kita akan bacakan kalamnya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Qala maqsudu tarjama annahu yajibu 'alal 'abdi an yakuna khaifan minallah, rajiyan lahu ragiban rahiban. Dan maksud dari tarjamah yaitu bab ya disebutkan dalam kitab beliau Al-Qaulus Sadid ya fi maqasidit tauhid, syarah dari kitab tauhid, menjelaskan tentang bab yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad Abdul Wahhab, qaulullahu ta'ala fa minu makrallah fala ya'manu makrallahi ilal qaumul khasirun. Syekhul Islam Muhammad Abdul Wahhab menyebutkan ayat yang berkaitan dengan khauf dan yang dengan raja. Maksudnya bahwasanya wajib bagi seorang hamba dia selalu berada dalam rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. In nadhara ila junubihi wa adlillahi wa shiddati iqabihi khasya rabbahu wa khafa. Kalau dia melihat dosa-dosanya, kalau dia memandang dosa-dosanya dan keadilan Allah dan dahsyatnya hukuman dari Allah, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in nadhara ila fadlihi al-'am wal khas wa afwihi syamil raja wa tama'. Tapi kalau dia melihat dari sisi karunia Allah Subhanahu wa taala yang umum ataupun yang khusus, dari sisi ampunan Allah Subhanahu wa taala yang mencakup seluruh hambanya, raja wa tama', maka dia pun memiliki harapan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. In wuffiqa li ta'atin raja min rabbih tamaman ni'mah biqabuliha. Ketika dia mendapatkan taufik, diberikan taufik untuk melakukan ketaatan, maka dia berharap dari Rabb-nya ya kesempurnaan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan diterimanya amalan tersebut. Wa khafa min raddiha bi taqsirihi fi haqqiha. Di sisi lain dia juga takut. Dia takut bahwasanya amalannya tersebut harap dari Rabb-nya. Di sisi lain dia khawatir kalau dia
Ketika dia melakukan maksiat, maka dia khawatir akan azab Allah Subhanahu wa taala dikarenakan lemahnya taubatnya. Ketika dia lebih memilih dosa daripada yang lainnya, dia khawatir untuk dihukum dan disanksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikianlah keadaan seorang hamba. Dia selalu berada di antara dua perkara ini. Ya, yaitu apa? Antara ar-raja wal khauf. Antara ar-raja wal khauf. Qala fa in fa'alu hasanatan. Ini sebagaimana yang kita baca dari syarah kitab tauhid. Fa in fa'alu hasanatan. Fa in fa'alu hasanatan jama'u bainal khaufi war raja fayarjuna qabulaha wa yakhafuna raddaha. Kalau dia melakukan kebaikan, ya, kalau mereka melakukan kebaikan, ketika mereka melakukan tersebut, mereka mengumpulkan antara al-khauf war raja. Fayarjuna qabulaha. Mereka mengharapkan bahwasannya amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhafuna raddaha, dan mereka khawatir amalan tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in amilu sayyi'atan khafu min iqabiha. Sebaliknya ketika mereka melakukan perbuatan keburukan, mereka khawatir dari sanksi dan hukumannya. Tetapi di sisi lain raja wa rajau maghfirataha. Mereka berharap ampunan terhadap kejelekan tersebut. Ya, dengan bifadlillah, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah keadaan mereka. Fahum bainal khaufi war raja yataraddadun. Selalu demikian. Mereka antara khauf dan raja yataraddadun. Ya, antara tersebut berulang-ulang. Keadaannya demikian. Antara khauf raja selalu. Ya. Dan harus seimbang. Ya. Disebutkan oleh ba'dul ahlul ilm sebagai ahli ilmu, pada keadaan tertentu rajanya yang harus dikedepankan. Misalnya indal maut. Ketika menjelang kematian, ya, rajanya harus dikedepankan. Supaya ketika dia wafat, dia berada dalam keadaan berhusnudzon terhadap Rabb-nya. Wa raja maghfirataha bifadlillah. Fahum bainal khaufi war raja'i yataraddadun wa ilaihi daiman yafza'un. Dan selalu mereka berada dalam keadaan demikian. Wa minhuma fi amri sayrihi mutaraddidun. Fa ulaika alladziina ahrazu qasabat sabaq wa ulaika humul muflihun. Ya. Demikian keadaan mereka. Dan mereka inilah orang-orang yang muflihun. Dikarenakan kenapa? Karena mereka berada senantiasa di antara dua perkara yang sangat agung ini. Mereka bangun ibadah mereka di atas al-raja wal khauf. Setiap ibadah yang mereka lakukan harus didasarkan di kedua perkara ini, ar-raja wal khauf. Mereka berharap Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah mereka, tetapi di sisi lain mereka khawatir akan kekurangan dan keterbatasan mereka di dalam memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, ya, yang berkaitan dengan ar-raja wal khauf, yang merupakan dasar, ya, ketika seorang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan pada perkara yang berikutnya, yaitu berkaitan dengan mahabbatullah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naktafi ilahuna, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.